Salatullah, salamullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan kemarin kita sudah membahas tentang kesedihan yang datang silih berganti yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian dua manusia mulia. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama Abu Thalib, walaupun memang Allah takdirkan dia tidak masuk Islam, tetapi perjuangan dia dalam membela dakwah Rasul tidak diragukan lagi dan dicatat dalam sejarah. Kemudian kematian Khadijah yang itu sangat membekas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sangat sedih dengan kesedihan yang mendalam dan tidak bisa dilupakan. Wajar, karena memang Khadijah adalah wanita yang pertama kali beriman di saat manusia kufur, wanita yang pertama kali membenarkan di saat manusia mendustakan, wanita yang pertama kali menginfakkan hartanya di saat manusia bakhil, dan dari rahimnya lah turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Termasuk pada menikah dengan Saudah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal sedikit tentang siapa Saudah bintu Jam'ah ini. Jadi Saudah, dia adalah Saudah bintu Jam'ah ibn Qais al-Amiriyah al-Qurashiyah, dan dia adalah istri kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah, dan termasuk dari ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, termasuk ibu kita semua. Dia adalah seorang wanita yang masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal mendapatkan hidayah Islam. Dia dilahirkan di Mekah, di keluarga Quraisy, dan dia memiliki suami namanya Sakran ibn Amr. Dan Sakran ibn Amr sudah masuk Islam. Kemudian dia memiliki 5 anak. Salah satunya adalah Abdullah. Dan dia termasuk wanita yang hijrah 2 kali ke Habasyah bersama saudaranya namanya Malik ibn Zam'ah. Beliau juga hijrah ke Habasyah 2 kali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika hijrah kedua kalinya, kemudian suaminya pulang, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal sebelum hijrah ke Madinah. Jadi suaminya Sakran ibn Amr meninggal sebelum ada perintah hijrah yang terakhir ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun Saudah sendiri dikenal di dalam sejarah memang wanita yang sangat taat dengan Allah dan keluarganya. Jadi sangat memperhatikan suaminya, kemudian juga anak-anaknya, dan dikenal wanita periang, suka bercanda itu bahasanya. Ini juga menunjukkan
bahwa istri juga harus pandai bercanda dalam keluarga. Ketika suaminya masih hidup, Saudah ini pernah bermimpi. Kemudian setelah dia bermimpi, dia meminta takwil kepada suaminya sebelum wafatnya suami itu. Tiba-tiba kemudian suaminya mentakwilkan aneh, bahwa dirinya akan mati dan Rasul akan menikahimu, katanya. Justru suaminya ngomong begitu, bahwa saya sebentar lagi akan mati, nanti Nabi akan menikahi kamu. Subhanallah, selang beberapa waktu setelah mimpi Saudah kemudian ditakwilkan oleh suaminya, memang akhirnya suaminya meninggal. Tetapi kemudian dia nggak kepikiran apakah memang betul Nabi akan menikahi dia atau tidak, kan ini kan hanya takwil mimpi, bisa iya bisa tidak. Tetapi memang kebetulan ketika suaminya meninggal itu baru saja Nabi pun ditinggal mati oleh istrinya Khadijah bintu Khuwailid, dan itu sangat membekas sangat dalam bagi Rasul. Sehingga ada seorang wanita namanya Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim itu wanita yang berakal. Ma'ruf ya kisahnya Haulah bintu Hakim, sedikit saya akan kasih gambaran bagaimana berakalnya Haulah bintu Hakim ini. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat untuk Haulah ini, namanya surah Mujadilah, tentang hukum dzihar. Jadi satu hari Haulah ini bertengkar dengan suaminya. Lah suaminya ini memang sedikit tidak berakal, jadi ada rada-radanya lah bahasa kitanya. Kemudian juga orangnya pemarah. Entah kenapa tiba-tiba suaminya mengatakan anti ka dhahri ummi, bahwa engkau itu seperti punggung ibuku, dan bahasa ini bahasa cerai dalam istilah jahiliyah. Jadi kalau seorang suami sudah tidak suka dan hendak menceraikan istrinya, maka orang jahiliyah akan mengatakan pundakmu itu seperti pundak ibuku. Sebagaimana kita tidak seseorang tidak punya hasrat sama ibunya karena itu ibunya, maka begitu juga ketika dia mengatakan kepada istrinya seperti itu, ya seolah-olah udah nggak mau lagi. Ya, makanya istilah itu istilah talak. Akhirnya Haulah bintu Hakim ini datang kepada Rasul meminta supaya jangan bercerai. Tapi Rasul mengatakan kan itu kan masih belum ada wahyu tentang masalah hukum dzihar. Jadi Rasul masih memakai adat istiadat tempatan bahwa kalimat itu kalimat talak. Tapi Haulah tak mau talak. Akhirnya bolak-balik kepada Nabi minta supaya Nabi SAW tidak menceraikan dirinya karena melihat anak-anaknya. Jadi alasan Haulah tidak mau cerai dengan suami itu karena faktor melihat anak-anaknya yang banyak. Yang kedua, kalaupun dia seandainya cerai menikah lagi, belum tentu nanti suaminya sayang dengan anak-anaknya. Karena bagaimanapun tingkat emosional ayah kandung dengan ayah angkat kan beda. Itu yang nggak mau dia. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita hitung-hitungan, ya mending cerai saja, karena memang suaminya juga agak sedikit gila kan gitu. Yang kedua pemarah, kasar dan begitu seterusnya. Itu yang kemudian suaminya pun sampai melontarkan kalimat cerai. Tapi wanita yang berakal ini luar biasa Haulah. Dia tetap tak mau. Dia tetap memperjuangkan anak-anaknya. Dia tidak mau bercerai. Tetapi tidak sia-sia kegigihan Haulah bintu Hakim yang terus setiap hari mengadu kepada Nabi SAW sampai akhirnya satu hari dalam rumah itu ada Aisyah, ada Rasul, ada Haulah. Entah kenapa obrolan Haulah dengan Rasul itu tidak bisa didengar Aisyah, padahal Aisyah itu duduk dekat di situ. Seolah-olah telinganya ditulikan. Rupanya saat itulah kemudian turun surah Al-Mujadilah itu. Turun kepada Haulah bintu Hakim. Ya, tentang seorang wanita yang mengadukan perkaranya kepada nabinya. Turun ayat dzihar, bahwa kalimat engkau seperti punggung ibumu itu adalah kalimat dzihar, bukan talak. Jadi kalau ingin kembali bayar kafarah. Makanya kenapa kemudian para ulama
menjadi perselisihan pendapat ketika ada seorang suami atau seorang istri memanggil dengan kalimat umi dan abi. Kan ada tuh biasanya suami bilang umi mau kemana gitu ya, atau istri pula mau ngomong abi mau kemana kan gitu. Apakah kalimat umi dan abi ini sama dengan kalimat engkau seperti punggung ibuku? Kan kalimat umi secara bahasa Arab salah kan gitu. Umi itu artinya apa? Ibuku. Sementara dia istrinya. Maksud suami itu maksudnya ibu anak-anaknya kan begitu. Tapi kan disingkat. Ya, kecuali kalau dia jelas, pamannya anaknya Said. Kemudian suaminya mengatakan, Umi Said, kan jelas tuh. Memang Said anak dia kan gitu ya. Tapi kalau Umi saja, ini kan bahasa seperti ini masih kabur. Maksudnya ibuku ini siapa? Kan itu ibu anak-anak atau ibu saya sendiri gitu. Sehingga ada sebagian para ulama membenci, tidak boleh seorang istri menyebut abi kepada suami atau seorang suami menyebut ummi kepada istri. Walaupun sebagian ulama mutakhirin seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan dibolehkan kalau panggilan itu maksudnya tidak bermaksud zihar. Hanya bermaksud itu kalimat sayangnya seorang istri atau suami. Ya, kalimat romantis lah bahasanya. Jadi tidak bermaksud menyamakan dia dengan ibunya atau tidak bermaksud menyamakan suami dengan bapaknya gitu maksudnya. Ya ini hanya kalimat-kalimat romantis dalam rumah saja. Nah, itu dibolehkan. Tetapi walaupun demikian, sebagian orang mengatakan sebaiknya pilih kalimat yang lain gitu ya. Tapi secara hukum kalau tidak ada niat dihar ya tidak. Nah, kalau hanya kalimat sayang saja, tapi kalau menggunakan bahasa lain itu lebih baik lagi supaya tidak tersamarkan antara sayang dengan kalimat dihar. Nah, itulah fatwa-fatwa ulama sampai mengatakan seperti itu. Kan banyak lah. Ibu bilang sama suami kan macam-macam, bisa apa, my husband atau apa gitu. Pakai bahasa Inggris. Ya. Istilahnya kalau dua syarat terpenuhi maka bukan dihar. Satu, niat bukan dihar. Yang kedua itu karena hanya lontaran kalimat cinta saja. Maka kalau tidak ada dua syarat ini maka masuk dalam kategori dihar itu. Masuk dalam ayat Mujadilah, surah Mujadilah. Intinya bahwa Khawlah bintu Hakim ini ya wanita berakal. Akhirnya turun ayat ini, kemudian suaminya bayar kafarah, akhirnya balik lagi sampai meninggal suaminya lebih dahulu dibandingkan Khawlah bintu Hakim. Lah Khawlah bintu Hakim ini paling memperhatikan kehidupan Nabi. Pokoknya Khawlah itu tidak mau Nabi itu sedih. Sehingga dia terus menghibur Nabi SAW saat meninggalnya Khadijah itu. Dan ini amalan yang paling baik kan Bu. Ibu menghibur orang itu amalan yang paling baik dalam Islam. Yang disebut dengan jabrul khawatir namanya. Menghibur hati yang sedang patah, yang sedang pecah. Itu amalan tertinggi dalam Islam. Karena Rasul yang mengatakan ketika ditanya, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Jadi Khawlah bintu Hakim ini berusaha untuk menempel hati yang sedang retak dari Nabi SAW yang baru saja ditinggal istri tercintanya, sementara dia punya anak banyak. Anak-anaknya masih kecil, anak-anak Rasul. Makanya kemudian Khawlah itu kasihan. Namanya seorang bapak merawat anak-anak kan tidak setelaten seorang ibu merawat anak-anak. Akan beda hasilnya. Ya. Makanya Khawlah bintu Hakim berusaha mendatangi Rasul dan mengatakan, ya Nabi Allah, tidakkah kau mau menikah? Kenapa kau tidak nikah lagi? Ya, dikompori gitu. Kata Rasulullah SAW, tidak bisa. Karena hatiku sudah terpaut dengan Khadijah. Jadi Rasul tidak mau. Belum bisa meninggalkan dalam hatinya itu nama Khadijah itu masih ada sejalan hati. Jadi kalau ditawari nikah pun dia tak mau. Lah disinilah Khawlah bintu Hakim mengingatkan kepada Rasul, kau ini punya anak. Kau ini punya anak. Anakmu itu perlu seorang ibu. Tidak mungkin kau merawat di satu sisi kau berdakwah ke sana kemari, tidak akan terawat anak-anakmu. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, baik kalau begitu saya menikah dengan siapa? Maka Khawlah bintu Hakim menawarkan dua wanita, terserah engkau. Kalau engkau mau, ada yang janda, ada juga yang perawan. Maka Rasul mengatakan, baik, siapa yang janda dan siapa yang perawan?
Maka kemudian Haulah bintu Hakim mengatakan, adapun perawan adalah putra daripada sahibmu Abu Bakar, ya, putra daripada orang yang kau percaya selama ini, menikahlah dengan dia. Adapun kalau engkau memilih janda, maka ambillah bekas istri Sakran ibn Amr. Dia adalah orang yang paling mencintai dirimu dan agamamu. Dari sini ada faedah. Bagaimana seseorang itu ketika memilihkan pasangan, umpamanya ibu punya anak laki-laki atau perempuan, ya hendak memilihkan pasangan atau ingin menikahlah anaknya supaya ibu cepat dapat cucu atau apa, kasihan takutnya jadi bujang lapu atau jadi gadis lapu kan. Lah ibu mamanya ingin memberikan pasangan kepada anak ibu, maka pakailah bahasa yang digunakan Haulah bintu Hakim. Dia mengatakan kepada Rasul, adapun Saudah, wahai Rasul, dia orang yang paling memperjuangkan agamamu dan yang paling mencintai agamamu. Jadi Saudah, ya Bu Saudah ini bukan mengajari Rasul, tidak. Dia menghabarkan inilah sifat-sifat Saudah seperti ini. Dia suka memperjuangkan agama dan terbukti hijrah. Hijrah itu kan bukan perkara mudah kan itu. 2 kali lagi ke Habasyah. Dan dia cinta dengan agamamu. Jadi pilihlah pasangan itu yang cinta dengan agama, itu maksudnya. Dan itu sebagaimana sabda Nabi SAW, fadfar biddati din taribat yadak. Ambil yang paling baik agamanya, selamatlah hidupnya. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau datang yang melamar putrimu itu dari segi akhlak dia mantap, dari segi agama dia bagus, nikahkan segera. Kalau tidak akan terjadi fitnah kepada anak-anakmu. Nah dari sini bagaimana Nabi SAW pun akhirnya menimbang-nimbang soal 2 wanita ini. Apakah Aisyah atau Saudah? Di sini penting sebelum kita ini membuat keputusan harus menimbang maslahat dan madaratnya. Atau kalau dua-duanya maslahat pun mana yang lebih tinggi maslahatnya? Ya tentu dibandingkan Aisyah dengan Saudah ya. Kalau hari itu yang memang dicari Rasul memang Saudah. Ya walaupun usianya kan sudah tua Saudah itu. Jauh di atas Nabi. Ya, Saudah itu jauh sekali di atas Nabi usianya. Sementara Aisyah itu jauh juga di bawah Nabi, terlampau jomplang. Ya, Aisyah usia 6 tahun. Sementara Saudah itu usianya sudah 50 tahun ke atas. Sudah tua ya, sudah ya bahasa kita sudah sepuh. Tetapi kalau kita lihat manfaatnya yang dibutuhkan Rasul itu kan mencari ibu untuk anak-anaknya. Ya kan, kalau seandainya anak-anaknya, makanya lihat Fatimah itu lebih tua dibandingkan Aisyah. Kalau seandainya Rasul kemudian langsung memilih Aisyah, lemak dengan anaknya lebih tua anaknya 2 tahun. Fatimah kan lebih tua 2 tahun dibandingkan Aisyah kan gitu. Nah, otomatis kan yang pengalaman, apalagi Saudah sendiri sudah punya anak 5 dan biasa mengurus anak. Makanya dengan pertimbangan-pertimbangan ini Nabi SAW akhirnya memilih Saudah. Tetapi kan lihat Rasul itu cerdas dalam menentukan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Akhirnya dia pun mengatakan kepada Haulah, kalau begitu engkau saja menghubungkan Saudah denganku. Akhirnya kemudian Haulah bintu Hakim datang kepada Saudah. Kemudian mengatakan, wahai Saudah, suamimu kan sudah meninggal. Kau sudah habis masa idah. Gak mungkin kau hidup sendirian. Lihat anak-anakmu. Anak-anakmu banyak. Ya. Tidakkah kau menikah? Katanya Haulah bintu Hakim. Kata Saudah, saya menikah dengan siapa? Wanita tua seperti saya harus menikah dengan siapa? Tiba-tiba dikejutkan dengan nama Nabi SAW. Kata Haulah, menikahlah dengan Nabi. Menikahlah dengan Nabi SAW. Tentu kaget dia. Apa mau Nabi dengan saya? Katanya. Ya dia merasa tahu diri kan itu ya. Apa mau Nabi? Aku banyak. Kalau seandainya saya menikah dengan Nabi, apa enggak kasihan Nabi akhirnya direcokin dengan anak-anak saya? Dengan permintaannya, dengan pertengkarannya, dengan cerewetnya, dengan macam-macamnya. Saya kasihan dengan Nabi. Awalnya Saudah itu menolak, bukan tak mau menikah dengan Nabi, tidak. Justru itu yang diinginkan dia. Karena pernah dimimpikan dan ditakwilkan suaminya kan itu. Tapi dia masih mempertimbangkan, dia takut kalau menikah dengan Rasul, anak-anaknya itu mengganggu Nabi, itu masalahnya. Makanya ketika kemudian Haulah memastikan bahwa Nabi tidak seperti itu, berjumpalah langsung dengan dia.
Akhirnya berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian terjadilah dialog. Itu juga yang menjadi penghalang Saudah dan mengatakan, ya Rasulullah, kau lihat anak-anakku banyak, aku takut anak-anakku mengganggu dirimu. Kata Rasul, hanya itu alasanmu? Ya, kata Saudah, ya, hanya itu alasanku. Maka Rasul mengatakan, anak-anakmu adalah anak-anak. Selesai. Ya. Bagaimana Nabi SAW kemudian memberikan keyakinan kepada Saudah bintu Jam'ah bahwa Nabi bukan hanya sekedar menikahi Saudah, tetapi juga ingin merawat anak-anak yatim yang ada di pangkuannya. Jadi luar biasa, ini akhlak. Ya. Yang kedua, Nabi SAW juga ingin membahagiakan Saudah, karena bagaimanapun dia umatnya, dia pengikutnya. Dan Saudah baru saja ditinggal mati suaminya, dia pun lagi sedih. Kemudian dalam kondisi dia miskin, dia mikirkan bagaimana pendidikan dan juga anak-anaknya makan dan begitu seterusnya. Tentu seorang wanita yang memiliki anak banyak sementara kondisi miskin kan akan sulit mempertahankan agama. Dikhawatirkan nanti dia dapat pekerjaan bersama orang musyrik, kan bisa saja ketarik lagi akhirnya. Jadi Nabi SAW ingin menyelamatkan agama Saudah, sekaligus juga ingin jabrul khawatir tadi. Sebagaimana kemudian Haulah bintu Hakim ingin membahagiakan Rasul, sekarang Rasul ingin membahagiakan umatnya, ingin membahagiakan Saudah. Karena kalau seandainya tidak dinikahi, terancam agamanya masalahnya. Maka Nabi SAW akhirnya menetapkan sikap untuk menikahi Saudah, karena ingin membahagiakan satu sisi karena baru meninggal suaminya, yang kedua juga ingin menyelamatkan agamanya. Dan ini lihat bagaimana Barat harus tahu bahwa Nabi SAW ketika berpoligami dengan banyak wanita itu bukan karena hasrat sebuah syahwat, tidak. Karena kebanyakan istri-istri Rasul itu rata-rata usianya sudah tua. Yang gadis sama Aisyah saja kan gitu. Semuanya janda dan sudah tua. Karena Rasul ketika menikah itu macam-macam tujuannya, ada untuk supaya mengislah banyak kabilah, dengan sebab menikahi salah satu anak kabilah akhirnya satu kabilah masuk Islam. Jadi ada unsur politik juga, siasah Islamiyah. Ya, gara-gara menikahi seorang wanita akhirnya satu kabilah masuk Islam. Karena kan memang di zaman itu kan fanatik kabilah luar biasa. Tapi bagaimana di sini Nabi SAW walaupun dia masih belum Khadijah, dan ini bentuk bagaimana sayangnya cintanya Rasul kepada Khadijah yang harus dipahami oleh ibu-ibu yang suka nonton drakor. Nonton drakor di YouTube itu. Kadang-kadang ada orang yang kemudian dipertontonkan dengan sinetron-sinetron Korea atau sinetron yang lainnya, yang kadang-kadang bersambung dari satu sinetron ke sinetron yang lainnya. Terkadang satu hari dia bisa menangis, bisa tertawa, bisa sedih karena nonton itu. Ya, iya, memang dipertontonkan bagaimana percintaan suami istri dalam sinetron itu yang luar biasa. Itu kan dusta saja. Ya namanya sinetron itu kan hanya disetting oleh sutradara, tidak beneran sebenarnya. Kenapa itu pula yang jadi rujukan? Akhirnya banyak kemudian yang terpengaruh gara-gara nengok sinetron. Nengok sinetron drakor gara-gara ini aja terpengaruh semua orang. Kenapa kita tidak melihat sirah Nabi? Kalau ingin supaya rumah tangga kita harmonis, rumah kita baik, sirah Nabi lo tidak akan kehabisan soal romantisme dalam keluarga itu. Kenapa beralih kepada sinetron? Itu yang kemudian bingung itu kita ini. Makanya lihat rumah tangga jadi kacau. Karena apa? Ya namanya sinetron itu ujung-ujungnya juga, kalau saya dulu masih kecil-kecil lihat sinetron itu, rata-rata kehidupan orang-orang kaya yang diceritakan. Jarang orang sinetron itu di desa-desa syutingnya itu. Rata-rata pakai mobil bagus, rumahnya bagus. Lah yang nonton orang kere, orang miskin. Akhirnya akan mikir dia, aduh kapan saya punya kayak dia. Nggak bisa. Tengok istrinya di sinetron Putri, tengok istri yang kanannya hitam sekali. Akhirnya kan begitu juga istri juga sama. Kok tampan-tampan di sinetron, tengok suaminya pula jelek-jelek kan itu. Terpengaruh nanti. Ya, karena akhirnya dorongan rumah tangga itu bahagia kalau ada harta, bahagia kalau ada dunia, bahagia kalau ada ini, ada itu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasul, bukan itu yang mengundang kebahagiaan. Itulah makanya salah kaprahnya ketika menonton itu menjadi tuntunan. Lah ini kalau yang seperti ini akan menjauhkan dari suri toladan Rasul dalam keluarga. Lihat Nabi SAW saking cintanya. Kalau cerita cinta, Rasul lah yang paling cinta dengan istrinya. Ya, itulah gambaran romantisme dalam keluarga yang Nabi dengan Khadijah itu. Kalau ingin dicontoh.
Ya, jadi Rasul itu walaupun dia belum bisa berusaha untuk menghilangkan Khadijah di hatinya itu, tapi dia melihat maslahat ke depan, lihat anak-anaknya, maslahat umat ada jauh lebih besar, sehingga dia tidak pedulikan dengan Saudah, walaupun Saudah ini lebih tua usianya, bahkan dia ya maksudnya wanita berkulit hitam ya, dan tidak cantik begitu artinya, tapi Rasulullah SAW tidak ke sana. Dia seorang nabi, dia harus mengayomi umatnya. Dan ini juga bantahan kepada orang barat yang saya katakan tadi, bahwa Rasul menikah banyak itu karena faktor syahwat. Kata siapa? Kalau Rasul mau ngapain dengan Saudah, kenapa nggak dengan Aisyah saja? Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian Saudah sudah mau ya, karena Rasul sudah mengatakan seperti itu, maka kemudian beda dengan gadis. Kalau gadis tanda izinnya dengan diamnya. Berarti kalau diam suka, kalau tidak suka gadis pasti ngomong. Kalau janda itu jangan cerita, dia ngomong sendiri dia. Nggak dibilangi aja udah ngomong kalau janda itu. Maka janda itu dia kembali kepada dirinya, menolak dan tidaknya kembali kepada dirinya. Karena dia sudah pengalaman, sehingga dia tidak perlu lagi harus izin dari orang tuanya. Cukup dia memberitahu orang tuanya bahwa saya mau menikah dengan si A. Tapi kalau gadis tidak, kata orang tuanya jangan-jangan. Ya, karena kalau sudah janda ini maslahat bagi diri dan anak-anaknya lebih tahu dibandingkan gadis kepada dirinya. Seorang janda ketika memilih suami kan dia lebih paham untuk dirinya, bukan orang tuanya lagi. Macam mana untuk anak-anaknya, untuk ekonominya dia paham kan itu. Tapi kalau gadis kan nggak paham, punya pengalaman, makanya izinnya sama orang tuanya. Kalau janda dikembalikan kepada dirinya. Makanya akhirnya kemudian dia minta kepada ayahnya. Subhanallah, kata ayahnya, kuf'un karim gitu. Kau akan menikah dengan Muhammad, kuf'un karim. Itu sesuatu yang imbang. Ya, dari sini Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan bahwa carilah pasangan itu yang sekufu. Sekufu itu maksudnya seimbang, sebanding, baik hartanya, baik sukunya, baik pendidikannya. Jangan kalau bisa itu jangan yang jomplang terlalu jauh gitu. Umpamanya ibu sekolah S3, suami pula lulusan SD sama S-nya gitu. Yang satunya SD, yang satunya S3. Nanti suaminya dikibuli sama istrinya. Atau sebaliknya. Ya, jadi sekufu itu memang bukan syarat harus sekufu. Tetapi kemaslahatan itu ada di sekufu. Sekufu itu ada sebanding, seimbang. Ya, kalau sama-sama SMA, lulusan SMA, sama-sama SMP, sama-sama SD, kekayaannya kurang lebih saja, ya, pekerjaannya kurang lebih saja, kecantikannya kurang lebih saja, sama ketampannya. Jadi cari yang sekufu. Itu maksudnya. Makanya kemudian ayahnya Saudah bintu Jam mengatakan kuf'un karim. Engkau dari keluarga terhormat, dia juga dari keluarga terhormat. Menikah dengan dia. Jadi izin, tapi masalahnya abangnya Saudah ini masih kafir. Tapi setelah dia masuk Islam dia menyesal. Ketika dia mengatakan awal Saudah tahu menikah dengan Rasul, dia mengatakan kalau setelah masuk Islam dia mengatakan kalau aku tahu katanya tentang siapa Nabi SAW yang menikah dengan adikku, tentu aku akan melempar pasir di atas kepalaku, saking menyesalnya. Ya, setelah masuk Islam baru menyesal. Ketika kafir kan dia menghalang-halangi. Tapi yang jelas bahwa akhirnya Saudah pun menikah dengan Nabi SAW. Kemudian selang beberapa waktu, akhirnya setelah menikah dengan Saudah, maka Rasul SAW kemudian menikah dengan Aisyah. Disinilah tampak bagaimana Saudah wanita yang sangat berakal, wanita yang tahu memposisikan diri dalam keluarga. Karena ketika itu Saudah sudah terpikir nih, ya Rasul sudah punya Aisyah, ya, sementara dia wanita yang sudah tua, sudah menopause, sudah tidak bergairah lagi, sudah tenaga pun sudah tidak kuat lagi untuk membantu kehidupan Rasul. Akhirnya Saudah karena takut diceraikan, ya, takut diceraikan, dia datang kepada Rasul, kepada suaminya dan mengatakan, ya Rasulullah, jangan, sudah tua seperti ini, aku ingin tetap menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Jadikan aku sebagai imbalanku, hai Rasul, maka aku serahkan malam giliranku untuk Aisyah. Jadi Saudah justru mengalah.
menyerahkan malam gilirannya untuk Aisyah radhiyallahu anha karena sudah merasa tidak bisa melayani Nabi. Ya. Dari sini ada faedah kata para ulama tentang bolehnya as-sulhu, perdamaian. Jadi boleh seorang istri dan suami kalau sedang bertengkar melakukan perdamaian kemudian dengan menggugurkan hak itu boleh. Umpamanya suami mau menceraikan istrinya, istrinya masih cinta dengan suaminya. Supaya jangan bercerai dia datang, tolonglah jangan ceraikan saya. Nggak apa-apa, abang tidak menafkahi saya 1 tahun nggak apa-apa. Tapi tahun depan mulai. Menggugurkan hak itu nggak apa-apa. Yang penting kembali gitu maksudnya. Dan Allah mengatakan wasulhu khair. Perdamaian itu sebuah kebaikan. Ya, kadang nanti terkadang pula gitu yang tadinya suami benci akhirnya dengan istrinya mengalah dan siap untuk tidak dinafkahi walaupun 1 tahun umpamanya, nanti suami boleh jadi mungkin dia lebih cinta lagi, kita tidak tahu, itu kan rahasia Allah di situ. Tapi perdamaian dalam keluarga dengan menggugurkan sebuah kewajiban itu dibolehkan. Umpamanya istri mengatakan kepada suami, boleh bang, abang balikan dengan saya, tapi tolong 2 kali lipat ya bulanannya. Nah, jangan ngasih 1 juta, saya minta 3 juta per bulan. Kalau sanggup saya balik. Kata abangnya, oh dasar wanita materialistis. Ya kalau mau kan. Kalau enggak ya sudah, cari yang lain sana. Nah, akhirnya terpikir karena juga suaminya kasihan dengan anak-anaknya. Ya udahlah balikan apa-apa. Toh juga untuk istri juga umpamanya kan. Jadi boleh seseorang suami dan istri mengadakan perdamaian itu dengan cara apa? Supaya kembali dengan menggugurkan kewajiban itu dibolehkan dalam Islam. Dan tidak berdosa suami karena masuk dalam syarat perjanjian. Kan istri yang ngomong, udah setahun ini abang nggak usah kasih saya jatah atau nggak usah kasih saya nafkah. Ya selama setahun kalau memang suami nggak ngasih nggak berdosa karena masuk dalam perjanjian. Karena intinya bukan masalah ngasihnya tapi intinya kembalinya hubungan suami istri itu sebenarnya. Itu disebut wasulhu khairun dalam Quran. Lah itu yang dilakukan Saudah kepada Nabi SAW. Dia minta jangan diceraikan dengan imbalan bahwa giliran malam dia diberikan kepada Aisyah. Padahal sebenarnya giliran malam itu kan itu sebuah kewajiban bagi seorang suami. Ya. Tetapi digugurkan oleh Saudah demi kembalinya beliau tetap menjadi istri Rasul di dunia dan di akhirat. Maka diterima oleh Nabi SAW. Dan walaupun demikian Saudah ini luar biasa, sangat merawat anak-anak Rasul, selain anak-anak dia juga kan itu. Dan wanita berakal, dia suka membuat tertawa Rasul SAW di dalam rumah. Ya tahulah suaminya sedih ketika Khadijah, tapi dihibur. Yang suka menghibur Rasul itu adalah Saudah. Memang suka guyonan bahasa kitanya ya. Jadi ini juga pelajaran bagi istri, ya harus pandailah menghibur suaminya. Kadang suami penat dari pagi kerja gitu kan, pulang ke rumah itu punya hiburan ya. Kalau punya anak kecil biasanya enak, punya anak masih bayi masih 2-3 tahun biasanya kalau suami tengok anak penatnya hilang ya, penatnya Bali kalau melihat ibu tuh biasanya. Payah ini setoran gitu. Intinya bahwa Saudah adalah wanita yang cerdas, cerdik, pandai menghibur Rasul dan sangat memperjuangkan agama Nabi SAW sampai akhirnya kemudian beliau pun ada yang mengatakan Saudah ini meninggal di Madinah Al-Munawwarah di bulan Syawal ketika kekhilafahan rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Biografi dari Saudah bintu Jam'ah. Adapun akhlak-akhlak Saudah dijelaskan. Jadi di antara akhlak Saudah dijelaskan oleh beberapa ulama sejarah. Amma as-Saudatu, maksudnya Saudah bintu Jam'ah, bi annaha jumi'at malamih azimatun wa malamiha azimatan wa hisalan thayyibatan. Jadi terkumpul pada sifat-sifat Saudah ini memang perkara-perkara yang sangat agung, akhlak-akhlak yang baik. Kana minha annaha kanat mu'ta'atun tukthiru minas sadaqah. Jadi Saudah itu wanita yang suka bersedekah. Jadi terkenal wanita yang suka bersedekah. Dan itu terbukti saat kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi Umar itu mengutus kepada Saudah seseorang untuk membawa uang dirham yang cukup banyak sekali. Ya, karena sebagai istri Nabi, Ummul Mukminin, Umar menghormati Saudah, jadi membagi-bagi harta kepada istri-istri Nabi, salah satunya Saudah. Ya, banyak dikasih harta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apa yang terjadi? Fafarraqatha bainal masakin. Semua yang diberikan Umar bin Khattab tidak tersisa dalam rumahnya kecuali diberikan kepada fakir miskin. Semua tidak tersisa. Apapun yang diberikan oleh Umar maka langsung disedekahkan. Dia tidak mau ada satu harta sedekah tersisa di rumahnya. Ya, maksudnya hadiah ya, bukan sedekah, karena keluarga Nabi tidak memakan sedekah. Jadi Umar memberikan hadiah besar kepada Saudah, tapi oleh Saudah kemudian disedekahkan sampai tidak tersisa di dalam rumahnya. Kemudian juga tadi yang sudah saya ceritakan, waqad wahabat radhiyallahu anha yaumaha li Aisyah. Beliau sudah menghibahkan malamnya kepada Aisyah, dan itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Dijelaskan lamma kabirat, ketika Saudah sudah tua, ja'alat yaumaha min Rasulillah li Aisyah, maka dia memberikan malamnya kepada Rasul untuk Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka Aisyah dari semua istri-istrinya dia punya 2 malam, kalau istrinya hanya 1 malam saja. Dan itu kebaikan Saudah kepada Aisyah, dan juga ingin membahagiakan Nabi SAW, karena Saudah tahu bahwa tidak ada satupun istri yang paling dicintai Rasul setelah Khadijah, Aisyah. Ingat, ini masalah cinta ya, bukan masalah keadilan. Cinta ini urusan hati, tidak bisa adil. Ya, tetapi kalau masalah nafkah itu harus adil. Tapi kalau masalah cinta ini masalah hati. Rasul aja tidak adil. Ya, jadi Rasul lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri yang lain, sampai kemudian satu hari mereka mengirim kepada Fatimah, bilanglah, karena begini, Rasul itu kalau ada di rumah Aisyah banyak sahabat yang ngasih hadiah. Tapi kalau Rasul di rumah istri-istri yang lain tak ada pula sahabat ngasih hadiah. Jadi istri-istri yang lain cemburu kan itu. Kok yang disalahkan Nabi? Harusnya kan sahabat yang disalahkan kan itu ya. Kan sahabat sendiri yang memilih. Kenapa sahabat memilih ngasih hadiah ketika Rasul di rumah Aisyah coba? Karena biasanya kalau seorang suami dia bersama istri yang dicintainya, itu kan akan lebih tenang dibandingkan istri yang tidak dicintainya kan itu. Namanya berpoligami lah. Nah, ada suami punya istri 4, tapi yang paling dicintai itu yang 1. Otomatis ketika di rumah dia kan lebih tenang kan, lebih bahagia dibandingkan istri yang lainnya kan itu. Walaupun secara fisik ya sama keadilannya. Makanya sahabat tahu kapan Rasul senang, kapan Rasul tidak senang. Rasul itu kalau di rumah Aisyah sangat senang sekali, makanya saat senang itulah mereka kasih hadiah. Tapi masalahnya memancing kecemburuan istri-istri yang lainnya. Diutuslah Fatimah, bilanglah Fatimah sama ayahmu itu, janganlah kemudian seperti itu. Istrinya kan banyak, bukan Aisyah saja kan itu. Kasih tahu loh kalau Rasul dari rumah yang lain itu kasih hadiah juga lah sahabat-sahabat tuh. Gitu. Jadi Fatimah datang kepada Rasul menyampaikan unek-unek istri-istrinya. Awalnya sebelum Fatimah dulu, baru kemudian Ummu Salamah ya. Fatimah dulu, kemudian kata Rasul, wahai Fatimah, aku sudah tahu apa yang kau katakan. Tapi begini, apakah kau mencintai ayahmu? Maka Fatimah, ya jelaslah, masa ayahku tidak saya cintai. Kalau gitu cintai wanita yang dicintai ayahmu, selesai katanya. Lah Rasul cinta Aisyah, cintai juga Aisyah. Kenapa? Udah biarin aja udah. Mereka ngomong apa biarin aja. Ya seolah-olah Rasul mengatakan biarin saja. Tetapi yang menohok istri-istri Rasul itu apa? Jawab yang lainnya. Tidak ada satupun kamar dari semua istri-istriku yang selalu wahyu turun di situ. Mau dia apa lagi? Ya. Itu masalahnya Rasul suka di kamar Aisyah. Karena di situ suka dapat wahyu. Jibril turun di situ. Nah, di kamar-kamar lain yang lain tak ada kan gitu. Ya wajar, akhirnya Rasul lebih suka di rumah Aisyah karena memang selalu turun wahyu di situ. Itu tidak terbantahkan itu. Walaupun kemudian mereka minta Ummu Salamah pun tetap saja. Ya, artinya bahwa dari segi kecintaan tidak bisa lah. Tapi Rasul kalau dari segi keadilan nafkah yang lainnya, Rasul orang manusia paling adil. Tapi khusus kecintaan tidak bisa. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha lah wanita yang dicintai Nabi SAW, sehingga kemudian
Ketika dia dapat 2 giliran, Saudah tahu ini Aisyah paling orang yang paling dicintai. Makanya dia tidak memberikan malamnya ke istri yang lainnya, tapi difokuskan kepada Aisyah. Alasannya itulah yang bisa membahagiakan Nabi. Dia akan lebih senang, lebih tenang ketika dia berada di orang yang dicintainya. Makanya dia ingin membahagiakan suaminya dengan cara apa? Ngasih dia malam itu untuk Rasul. Ini giliranku, kasih Aisyah. Nah, ini kan luar biasa. Sekarang kalau poligami mana ada? Kalau bisa seterusnya di rumah saya bang, nggak usah balik-balik katanya. Jadi intinya bahwa itu diantara akhlak yang menonjol dari Saudah bintu Jam'ah. Belum lagi yang kecerdasan dia, perjuangan dia dalam Islam jangan ditanyakan. Karena dengan hijrahnya dia ke Habasyah saja kita sudah tahu ketangguhan imannya si Saudah bintu Jam'ah ini. Karena tidak semua yang sanggup hijrah. Sampai ketika hijrah ke Madinah sudah jelas dapat tempat yang nyaman saja, ada juga sahabat-sahabat yang tidak mau hijrah. Karena masih mikirkan rumahnya, anaknya, bisnisnya, kendaraannya dan macam-macamnya. Sampai turun ayat teguran kepada mereka. Ya. Wallahu a'lam, ini diantara kisah Saudah bintu Jam'ah radhiyallahu anha. Ya. Adapun kemudian di sini ada bab tentang faktor pendorong kesabaran, ketegaran kaum muslimin. Ini banyak sekali, ya, ada sekitar 5 poin tentang sebab-sebab kenapa Rasul dan para sahabatnya kok bisa sabar, kok bisa dia istiqomah gitu ya. Apa rahasia mereka itu sampai akhirnya Islam dihantarkan oleh mereka kepada kejayaannya di kota Madinah dan bahkan akhirnya berbalik menyerang Mekah, kemudian tersebar ke seantero dunia. Itu bekas pengaruh daripada sabar dan juga istiqomah. Lalu apa penyebabnya? Ini ada sekitar 5 poin, ya cukup panjang lah. Insya Allah nanti kita lanjut ataupun 6 poin kalau nggak salah ya. Ya nanti kita akan baca minggu depan. Baik, sampai di sini kita tutup. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.